Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke rangkuman PPKN kelas 8 bab 3 tentang tata negara dan pemerintahan. Tentunya ini sudah kurikulum merdeka. Oke ya, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu lembaga penyelenggara negara. Oke, mari kita baca sama-sama. Lembaga penyelenggara negara di Indonesia. Setiap negara memiliki lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan termasuk Indonesia. Indonesia memiliki 3 lembaga penyelenggara negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penjelasan lembaga penyelenggara negara. Berikut penjelasan singkat tentang ketiga lembaga penyelenggara negara. Lembaga legislatif berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara, yakni DPR. Lembaga eksekutif menjalankan negara berdasarkan undang-undang, yakni presiden dan wakil presiden. Lembaga yudikatif mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penyesuaian lembaga penyelenggara negara. Indonesia mengalami penyesuaian dalam lembaga penyelenggara negara akibat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme check and balance. Kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Beberapa kelemahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut. Lembaga eksekutif atau presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. Tidak ada kriteria yang jelas tentang kegentingan yang memaksa untuk penerbitan Perpu, dan yang terakhir tidak ada mekanisme judicial review. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena kelemahan-kelemahan tersebut dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai distribution of power atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip check and balance. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di dunia. Terdapat dua jenis sistem pemerintahan di dunia yaitu presidensial dan parlementer. Sistem presidensial dan parlementer memiliki perbedaan yang signifikan. Mari kita bahas perbedaan tersebut. Oke, berikut adalah tabel perbedaan antara presidensial dengan parlementer. Untuk presidensial, nomor 1, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nomor 2, presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. Nomor 3, para menteri bertanggung jawab kepada presiden tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nomor 4, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Dan nomor 5, parlemen tidak dapat menurunkan presiden. Oke, selanjutnya untuk parlementer. Nomor 1, presiden atau raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Nomor 2, perdana menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nomor 3, perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Nomor 4, parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya. Dan nomor 5, pemerintahan melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Oke, itu tadi adalah perbedaan antara presidensial dengan parlementer. Oke, kita masuk ke selanjutnya, sejarah sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia pernah mengalami perubahan dari sistem presidensial menjadi parlementer pada masa Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Namun, sistem parlementer menimbulkan ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian kabinet. Tercatat 8 kali pergantian kabinet. Pada 5 Juli 1959, dikeluarkan dekret presiden sehingga sistem pemerintahan negara Indonesia kembali menganut sistem presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini.
Menurut Syamsul Bahri, dalam jurnal Konsep Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dikutip oleh Daniel Susilo, istilah yang sering digunakan adalah sistem presidensial konstitusional. Menurutnya, sistem presidensial konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Karakteristik sistem pemerintahan presidensial konstitusional adalah sebagai berikut. Nomor 1, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Nomor 2, sistem partai politik adalah multipartai. Nomor 3, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara. Nomor 4, presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh parlemen jika terbukti melanggar hukum. Nomor 5, terdapat prinsip checks and balance. Nomor 6, presiden memiliki kewenangan menerbitkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang, mengajukan dan mengesahkan ataupun tidak mengesahkan rancangan undang-undang dan atau undang-undang. Nomor 7, presiden bertanggung jawab kepada konstitusi. Nomor 8, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Nomor 9, pembatasan kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan bukan hanya terhadap masa jabatannya, tetapi juga pada kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan negara. Nomor 10, presiden adalah eksekutif tunggal. Dan yang terakhir nomor 11, parlemen memiliki hak angket dan hak interpelasi guna mengawasi pemerintahan atau kabinet dalam melaksanakan kebijakan publik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sementara itu, Jimli Asidik menyatakan terdapat 9 karakter sistem pemerintahan presidensial, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Nomor 2, presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. Nomor 3, kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Nomor 4, presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Nomor 5, anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya. Nomor 6, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Nomor 7, jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. Nomor 8, eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. Dan yang terakhir nomor 9, kekuasaan terbesar secara tidak terpusat seperti dalam sistem. Mohon maaf, kita ulangi untuk nomor 9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. Oke. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pemerintahan daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Sejarah sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Selama kurang lebih 32 tahun masa Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, pemerintahan pusat sangat dominan sementara peran pemerintahan daerah terpinggirkan. Ketika reformasi bergulir, momentum tersebut dimanfaatkan daerah untuk menuntut hak-haknya. Perkembangan undang-undang pemerintahan daerah. Ketika reformasi, Presiden B.J. Habibie menyusun dan mengeluarkan rancangan undang-undang atau RUU tentang pemerintah daerah. DPR kemudian membahas dan mengesahkan RUU tersebut menjadi UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan. Pada perkembangan selanjutnya, UU nomor 22 tahun 1999 disempurnakan dengan terbitnya UU nomor 32 tahun 2004.
Prinsip-prinsip UU nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut. Penerapan otonomi daerah dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas desentralisasi secara utuh di ranah kabupaten dan kota. Pelaksanaan asas tugas pembantuan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa. Penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk desentralisasi. Pembaruan sistem pemerintahan daerah. UU nomor 32 tahun 2004 direvisi menjadi UU nomor 23 tahun 2014 karena UU sebelumnya dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU nomor 23 tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut, dan yang terakhir urusan pemerintahan konkuren. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu urusan pemerintahan umum. Definisi urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum tercantum pada pasal 25 ayat 1 sebagai berikut. Nomor 1, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional untuk memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 2, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan antar golongan lainnya untuk mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Nomor 3, penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 4, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 5, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir nomor 6, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu urusan pemerintahan absolut. Definisi urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oke, lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu urusan pemerintahan konkuren. Definisi urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi serta kabupaten atau kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu urusan pemerintahan wajib. Definisi urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pasal 12 ayat 1, 2, dan 3 menerangkan bahwa ruang lingkup urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Ruang lingkup pelayanan dasar. Ruang lingkup pelayanan dasar mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan yang terakhir, sosial. Ruang lingkup non-pelayanan dasar. Ruang lingkup non-pelayanan dasar mencakup ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan,
pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan keolahragaan, statistik, persandian, kebudayaan, dan yang terakhir perpustakaan. Kriteria urusan pemerintahan. Berikutnya, kita akan membahas kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Kriteria urusan pemerintahan pusat. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Selanjutnya, kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Oke, selanjutnya kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan. Ketentuan pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman, hutan raya kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. Nah, itu tadi adalah video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.